Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Kali ini saya tidak akan mengulas buku, tapi berbagi ilmu tentang salah satu unsur intrinsik dalam novel, yaitu sudut pandang dan penggunaannya. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena mungkin kita tahu sudut pandang itu ada orang pertama, orang ketiga serba tahu, dan lain sebagainya, tapi belum mengerti cara penggunaannya yang tepat agar hasilnya maksimal. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas sekaligus menghadirkan contoh-contohnya dari para penulis terkemuka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas yuk. Sebelum membahas tentang sudut pandang itu ada apa saja, kita bahas dulu yuk sudut pandang itu apa. Sudut pandang atau point of view adalah dari sudut mana penulis menyampaikan cerita. Seperti kata pepatah, satu kejadian bisa dimaknai secara berbeda oleh orang yang berbeda. Itulah sudut pandang. Dalam novel, sudut pandang menjadi sesuatu yang penting karena memilih sudut pandang yang salah bisa membuat cerita kurang menyentuh pembaca. Sementara sebaliknya, memilih sudut pandang yang tepat membuat pembaca lebih masuk ke dalam cerita sehingga efek yang ditimbulkan pada pembaca pun lebih maksimal. Langsung kita ke sudut pandang pertama yuk. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yaitu adalah sudut pandang dengan kata ganti aku. Dalam cerita, tokoh utamalah yang menjadi kamera sekaligus naratornya. Dalam kepenulisan, sudut pandang ini biasanya dipakai untuk lebih menggambarkan dinamika tokoh utama. Dengan sudut pandang ini, kita bisa mendengar pikiran dan perasaan tokoh secara lebih mendalam. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sudut pandang ini adalah keterbatasannya. Dalam sudut pandang orang pertama, cerita selalu mengikuti tokoh utama. Contohnya, jika tokoh utama sedang berada di Jogja, maka apa yang akan diceritakan hanyalah yang ada di Jogja. Tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di tempat lain, atau bagaimana pikiran dan perasaan orang lain, atau hal lain yang tidak diketahui oleh tokoh utama. Pendeknya, apa yang diketahui tokoh utama adalah apa yang diketahui pembaca. Tidak boleh lebih. Salah satu karya yang kuat sekali dalam penggunaan sudut pandang orang pertama ini adalah Catatan dari Bawah Tanah, karya Fyodor Dostoyevsky. Dalam novel ini, Dostoyevsky menekankan kekelaman pikiran tokohnya. Justru pada awal novel, ceritanya hanya berkisar pada pikiran dan keyakinan tokoh utama. Sehingga lama-kelamaan, pembaca masuk ke dalam pikirannya dan dunia seolah berputar pada keyakinan sang tokoh utama. Ini menimbulkan efek pembaca menjadi lebih masuk ke dalam dunia tokoh utama dalam Catatan dari Bawah Tanah. Penggunaan sudut pandang ini biasanya untuk cerita yang dimaksudkan untuk mengundang rasa penasaran pembaca atau untuk membuat pembaca merasa relate atau memahami perasaan tokoh utama. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Sudut pandang ini mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah. Saya sendiri secara pribadi pun dulu menganggap sudut pandang ini tidak ada, karena tidak pernah diajarkan. Saya juga berpendapat bahwa kata ganti orang kedua adalah kamu atau engkau. Dan di mana ada kamu, pasti ada aku yang menjadi narator, sehingga saya menganggap itu termasuk sudut pandang orang pertama. Sampai kemudian muncul buku Tetralogi Muhammad, karya Tassaro GK. Saya sendiri belum menemukan contoh lainnya untuk sudut pandang ini. Jika kalian ada contoh lainnya atau punya pendapat tentang sudut pandang ini, silakan komen di bawah ya. Singkatnya, sudut pandang orang kedua ini berpusat pada tokoh utama yang dipanggil dengan kata ganti kamu. Seperti sudut pandang orang pertama, sudut pandang ini juga terbatas. Bahkan mungkin lebih terbatas lagi, karena narator tidak mungkin tahu apa yang dipikirkan tokoh utama. Teman-teman, video hari ini kita akhiri sampai di sini dulu agar tidak menjadi terlalu panjang. Untuk sudut pandang orang ketiga dan jenis-jenisnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Tekan jempol ke atas jika kalian berpikir video ini bermanfaat, dan tekan jempol ke bawah jika berpikir video ini membosankan. Kita ketemu lagi di review buku dan tips and trik kepenulisan berikutnya. Salam literasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.